Tanah Arab, yang kaya akan sejarah dan kebudayaan, adalah tempat di mana agama pertama dalam bentuk sistem kepercayaan terorganisir muncul. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab menjalani kehidupan yang penuh dengan ritual paganisme. Namun jejak awal monoteisme dapat dilihat melalui tradisi yang diwariskan. Kekayaan nilai spiritual ini mengarah pada keyakinan kepada Tuhan yang satu, yang dikenal dengan istilah Hanif. Hanif adalah sebutan bagi orang-orang yang mencari jalan yang benar dan berpaling dari penyembahan berhala. Mereka mewakili kerinduan spiritual yang dalam terhadap kehadiran Tuhan sebagai pencipta dan penguasa alam semesta. Di antara para nabi yang diakui dalam tradisi agama, Nabi Ibrahim merupakan tokoh kunci yang sangat dihormati. Dalam kisahnya, ia dikenal bukan hanya sebagai pelopor monoteisme, tetapi juga sebagai simbol pertempuran melawan penyembahan berhala. Keluarga dan keturunan Nabi Ibrahim, terutama Ismail, melakukan perjalanan ke tanah Arab dan menjadi bagian dari pemukiman awal di Makkah. Makkah sebagai lokasi Ka'bah menjadi pusat ajaran Ibrahim, di mana orang Arab mula-mula beribadah kepada Tuhan mereka. Ka'bah dibangun sebagai tempat penyembahan kepada Tuhan Yang Esa. Dalam prosesnya, tempat suci ini menjadi titik temu bagi berbagai suku dan etnis di tanah Arab untuk berziarah dan melakukan ibadah. Namun seiring waktu menggerus keaslian ajaran monoteisme, praktik penyembahan berhala pun kembali mencuat dan menggelapkan keimanan. Beraneka ragam dewa-dewi disembah dan Ka'bah dipenuhi dengan berhala. Hal ini menciptakan kesenjangan spiritual di antara masyarakat yang berusaha mencari jalan kembali kepada Tuhan. Jalan menuju penyebaran agama monoteisme di tanah Arab tidaklah mudah. Dapat dikatakan bahwa konsepsi spiritual ini membutuhkan waktu dan usaha untuk dipahami. Namun, dengan hadirnya Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, ajaran Islam dapat kembali ditegakkan. Beliau mengajarkan kembali prinsip-prinsip keesaan Tuhan, menjelaskan makna kehidupan dan persaudaraan umat manusia. Semangat ini membangkitkan kembali jiwa keagamaan di antara masyarakat Arab, mengembalikan mereka kepada ajaran monoteisme yang sejati. Dengan demikian, meski agama pertama di tanah Arab adalah hasil evolusi dari berbagai kepercayaan, perjalanan sejarahnya mengarah pada perwujudan spiritual yang jauh lebih dalam melalui ajaran Islam. Tanah Arab kini dikenal sebagai tempat lahirnya agama besar, bersatu dalam keyakinan kepada Tuhan Yang Esa. Sebelum kedatangan Islam, dua aliran utama agama monoteisme telah mempengaruhi masyarakat Arab, yaitu Yudaisme dan Nasrani. Kedua agama ini berpadu dengan tradisi lokal, membentuk keragaman spiritual yang unik. Yudaisme datang melalui perintis pedagang yang membawa ajaran Musa, sementara Nasrani dipromosikan oleh misionaris yang menyebarkan ajaran Yesus di wilayah-wilayah di sekitar Jazirah Arab. Selama periode ini, Nabi Ibrahim menjadi figur sentral yang dihormati di kalangan masyarakat Arab. Ia dianggap sebagai bapak monoteisme, meskipun praktik keagamaan adik-odrati tetap mengakar kuat dalam masyarakat. Selain itu, Nabi Ismail sebagai putra Ibrahim dikaitkan dengan etika dan keyakinan yang dikenal di kalangan suku Quraisy yang menganggap dirinya sebagai keturunan Ibrahim. Di samping Yudaisme dan Nasrani, ada pula aliran monoteisme lain yang muncul, yaitu Zoroastrianisme, yang berasal dari Persia dan mengusung konsep keesaan Tuhan. Pengaruh Zoroastrianisme terlihat dalam beberapa aspek kepercayaan dan praktik yang menyebar ke wilayah Arab, meskipun tidak mencapai tingkat pengaruh yang sama seperti Yudaisme dan Nasrani. Keacaranya tempat seperti Najran menjadi titik temu bagi penganut Nasrani, sedangkan Palestina dan Syam menjadi pusat perkembangan Yudaisme. Masyarakat Arab mengenal ajaran-ajaran ini melalui perantaraan guru-guru dan pelaku dakwah yang mendatangi suku-suku. Penyebaran agama ini dilakukan dengan menyebarkan teks suci dan menghadiri perayaan keagamaan yang menarik perhatian masyarakat setempat. Namun tantangan terbesar bagi penyebaran agama monoteisme adalah dominasi sistem kepercayaan politeis yang kuat. Berhala-berhala yang dipuja di Ka'bah dan tempat-tempat suci lain menjadi simbol penolakan terhadap konsep keesaan. Meskipun begitu, para misionaris terus berusaha.
Dan dalam beberapa kasus mereka berhasil menarik pengikut di kalangan masyarakat Arab yang mulai mencari makna di luar tradisi politeis. Transisi menuju Islam merupakan buah dari benih-benih yang ditanam oleh para penyebar agama sebelumnya. Ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Yesus dan Musa diolah kembali dalam konteks kepercayaan baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dengan penggabungan paham-paham tersebut, Islam muncul sebagai penyempurna dan penyatuan berbagai pengaruh spiritual yang telah ada di Jazirah Arab. Pada akhirnya, upaya penyebaran agama monoteisme di Arab sebelum Islam layak diakui sebagai panggung terbentuknya keyakinan baru yang kelak akan menyatu menjadi agama dunia yang berarti bagi umat manusia. Dalam penantian seorang utusan yang menuntun, masyarakat terus mengeksplorasi dan memahami makna kehidupan dan keesaan Tuhan. Sebelum masuknya Islam, masyarakat Arab berada dalam keadaan jahiliyah, di mana tradisi penyembahan berhala merebak luas. Berhala-berhala ini dibangun sebagai simbol kekuatan dan perlindungan, terbuat dari batu, kayu, dan bahan lainnya. Khususnya, Ka'bah di Mekah menjadi pusat ibadah bagi berbagai suku Arab yang mengunjungi tempat suci ini untuk memuja berhala-berhala yang ada di sekelilingnya. Suku Quraisy, salah satu suku terbesar di Mekah, sangat percaya pada kekuatan berhala mereka. Mereka percaya bahwa setiap berhala dapat membawa berkah dan perlindungan dari malapetaka. Di samping itu, setitik tradisi dan ritual mengelilingi penyembahan ini menciptakan identitas budaya yang sangat kuat di kalangan suku-suku Arab, membentuk silang budaya yang mendalam di wilayah tersebut. Berhala-berhala seperti Hubal, Al-Lat, Al-Uzza, dan Manat dipuja oleh berbagai kelompok, masing-masing menjadi simbol harapan, keberanian, dan kekuatan. Dalam kehidupan sehari-hari, penyembahan berhala menjadi bagian integral dari aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Berbagai perayaan dan ritual dilakukan sebagai bentuk pengharapan untuk mendapatkan rezeki dan perlindungan dari para dewa yang diwakili oleh berhala. Momen-momen ini seringkali diwarnai dengan persembahan, seperti hewan yang disembelih sebagai tanda syukur dan pengharapan agar berkah melimpah. Ritual-ritual tersebut menjadi sarana menunjang solidaritas antar suku, memperkuat ikatan antar anggota masyarakat. Namun, meski telah mengakar kuat, terdapat keraguan dan kecaman di dalam masyarakat terkait penyembahan berhala ini. Beberapa tokoh dan pemikir mulai mempertanyakan kekuatan dan keberadaan berhala, mempertimbangkan hal-hal yang lebih spiritual dan dalam, menggugah kesadaran tentang kemungkinan eksistensi satu Tuhan yang lebih besar. Pemikiran ini mulai menyebar dan memicu pergeseran pandangan sebelum kedatangan Nabi Muhammad sebagai pembawa risalah Islam. Dengan datangnya Islam, semua bentuk penyembahan berhala ini ditentang secara tegas. Konsep tauhid, penyembahan kepada Allah yang satu, menggantikan praktik-praktik lama yang dianggap bertentangan dengan ajaran monoteisme. Islam menekankan pentingnya percaya kepada Tuhan yang Maha Satu, menciptakan masyarakat yang lebih bersatu dan saling menghormati. Proses peralihan dari pemujaan berhala ke ajaran Islam bukanlah hal yang instan, melainkan berlangsung dalam berbagai fase, dengan tantangan dan perubahan yang signifikan di kalangan masyarakat Arab. Masuknya Islam di Arab merupakan sebuah peristiwa bersejarah yang mengubah wajah masyarakat Arab yang sebelumnya menganut berbagai kepercayaan. Perpindahan ini dimulai ketika seorang Nabi Muhammad diutus dengan wahyu yang membawa pesan ketauhidan yang menggugah hati banyak orang untuk meninggalkan tradisi lama mereka dan memeluk agama yang baru. Di tengah masyarakat yang terpecah, Nabi Muhammad muncul sebagai simbol harapan dan penyatuan. Melalui ajarannya yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, persamaan dan kasih sayang, ia menarik perhatian banyak pengikut. Masyarakat yang sebelumnya terjerat dalam kebodohan dan keburukan, lambat laun mulai menyadari pentingnya akhlak yang baik dan persatuan antar sesama. Tantangan besar dihadapi oleh sang nabi dan pengikutnya. Mereka harus bersaing dengan pengaruh kuat dari para raja dan pemimpin kabilah yang terancam dengan ajaran baru ini. Penganiayaan dan penindasan menjadi hal yang lazim bagi para pengikut yang setia. Namun, semakin banyak orang yang teredukasi tentang konsep Tuhan yang satu,
Perlahan-lahan penawaran ajaran ini menarik lebih banyak pemeluk. Komunitas Muslim mula-mula dibentuk di Mekkah, namun seiring dengan meningkatnya tekanan, banyak yang memilih untuk hijrah ke Yatsrib, Madinah. Di Madinah, mereka mendapat dukungan luar biasa dari masyarakat setempat yang terbuka terhadap ajaran baru. Ini menjadi momentum penting bagi perkembangan Islam karena di sini komunitas Muslim dapat berkembang dengan damai, membangun tempatan untuk beribadah, dan memperkuat solidaritas antar sesama. Kehadiran Islam membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari sosial, ekonomi, hingga politik. Sistem baru diperkenalkan, mendobrak batasan kelas dan mendorong persamaan hak di antara seluruh pemeluk. Nilai-nilai moral mulai diarusutamakan, menciptakan masyarakat yang lebih adil dan beradab. Akhirnya, melalui kekuatan ajaran dan contoh nyata dari Nabi serta para sahabatnya, Islam menyebar ke seluruh penjuru Arab. Pengaruh yang sebelumnya terfragmentasi perlahan mulai menyatu di bawah bendera Islam, menciptakan satu bangsa dengan tujuan dan visi yang sama. Proses ini tidak hanya membentuk identitas baru bagi bangsa Arab, tetapi juga membuka jalan bagi perkembangan peradaban Islam yang sangat kaya dan berpengaruh. Dengan bertumbuhnya populasi Muslim, ajaran Islam membawa harapan baru bagi dunia, menggantikan kekuatan lama dengan janji akan keadilan dan kemajuan. Proses masuknya Islam di Arab adalah salah satu contoh konkret bagaimana sebuah ide bisa mengubah segalanya.